Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini merupakan video yang ke-57. Oke, soal yang pertama, adapun dasar pemikiran dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain sebagai berikut, kecuali A. Karena kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR, maka tidak terjadi check and balance pada lembaga-lembaga kenegaraan. B. Sistem yang dianut Undang-Undang Dasar 1945 adalah dominan eksekutif, yakni kekuasaan dominan di tangan Presiden. C. Rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggaraan sudah didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia, dan otonomi daerah. D. Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsiran. E. Undang-Undang Dasar 1945 terlalu banyak memberikan kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Jadi yang ditanyakan pada soal nomor 1 adalah dasar pemikiran dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Apa yang menjadi dasar pemikirannya? Tapi yang ditanyakan adalah kecuali. Jadi yang bukan dasar pemikiran dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar. Berikut pembahasannya. Adapun dasar pemikiran dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, yang pertama adalah Undang-Undang Dasar membentuk struktur kenegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR sehingga sistem check and balance pada lembaga-lembaga kenegaraan tidak terjadi. Yang kedua, Undang-Undang Dasar memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif, yaitu Presiden. Sistem yang dianut Undang-Undang Dasar adalah dominan eksekutif, yakni kekuasaan dominan di tangan Presiden. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar mengandung pasal-pasal yang terlalu luas, sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsiran atau multitafsir. Yang keempat, Undang-Undang Dasar terlalu banyak memberikan kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Yang kelima, rumusan Undang-Undang Dasar tentang semangat penyelenggaraan belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan HAM, dan otonomi daerah. Hal itu membuka peluang bagi berkembangnya praktik penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi, di antara kelima pilihan pada soal nomor 1 yang bukan merupakan dasar pemikiran dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pilihan C, yaitu rumusan Undang-Undang Dasar tentang semangat penyelenggaraan sudah didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, dan otonomi daerah. Sedangkan pilihan A, B, D, E merupakan dasar pemikiran dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar. Jadi, soal nomor 1 jawabannya adalah C. Lanjut soal nomor 2. Selain tugas Presiden sebagai kepala negara, tugas sebagai kepala pemerintahan serta wewenang Presiden masih terdapat peraturan di luar kekuasaan seorang Presiden yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7C, yaitu A. Presiden tidak dapat memberhentikan DPR, B. Presiden dapat menyatakan keadaan bahaya, C. Presiden tidak dapat menentukan peraturan penggantian pemerintah tanpa DPR, D. Presiden dapat membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, E. Presiden tidak dapat mengajukan rancangan undang-undang. Selain Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan juga punya wewenang, dan masih terdapat peraturan di luar kekuasaan seorang Presiden yang diatur pada pasal 7C Undang-Undang Dasar. Berikut pembahasannya. Selain tugas Presiden sebagai kepala negara, tugas sebagai kepala pemerintahan, serta wewenang Presiden masih terdapat peraturan di luar kekuasaan seorang Presiden yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Pasal 7C, yaitu Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi soal nomor 2, jawabannya adalah
A. Presiden tidak dapat memberhentikan DPR yang sesuai dengan pasal 7C. Lanjut soal nomor 3. Sifat Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut, kecuali A. Sifatnya kaku dan rumusannya jelas sehingga Undang-Undang Dasar 1945 bersifat mengikat. B. Berfungsi sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. C. Dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. D. Memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. E. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan sebagai peraturan hukum positif yang tertinggi dalam tata peraturan Indonesia. Sifat Undang-Undang Dasar, kecuali. Berikut pembahasan mengenai sifat Undang-Undang Dasar. Yang pertama, oleh karena sifatnya tertulis, maka rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Yang kedua, sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Undang-Undang Dasar 1945 bersifat singkat dan sederhana, memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman serta memuat hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 dalam tertib hukum Indonesia merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, di samping itu juga sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Jadi di antara kelima pilihan ini yang bukan merupakan sifat Undang-Undang Dasar 1945 adalah pilihan A, yaitu sifatnya kaku dan rumusannya jelas sehingga Undang-Undang Dasar 1945 bersifat mengikat. Sedangkan pilihan B, C, D, E merupakan sifat Undang-Undang Dasar. Jadi soal nomor 3 jawabannya adalah pilihan A. Lanjut soal nomor 4. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 2, dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh A. DPR, B. Rakyat, C. DPR, D. MPR, E. Presiden. Jawabannya adalah E. Presiden. Jadi, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Lanjut soal nomor 5. Lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang adalah A. Mahkamah Konstitusi, B. Eksekutif, C. MPR, D. Legislatif, E. Yudikatif. Lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang. Berikut pembahasannya. Ajaran Rias Politika dilahirkan oleh pemikir Inggris John Locke dan oleh pemikir Prancis de Montesquieu yang mengandung maksud bahwa kekuasaan masing-masing alat perlengkapan negara atau lembaga negara yang menurut ajaran tersebut adalah yang pertama badan legislatif, yaitu badan yang bertugas membentuk undang-undang. Yang kedua, badan eksekutif, yaitu badan yang bertugas melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, badan yudikatif, yaitu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang, memeriksa, dan mengadili. Jadi, berdasarkan soal nomor 5, lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang adalah yudikatif. Jawabannya adalah pilihan E. Lanjut soal nomor 6. Langkah-langkah yang dilakukan Daendels untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris dilakukan dengan beberapa upaya, kecuali A. Memperbanyak jumlah tentara yang diambil dari pribumi, B. Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya, C. Mewajibkan penduduk pribumi untuk memasok beras ke benteng pertahanannya, D. Membangun jalan raya Anyar Panarukan, E. Mendirikan benteng-benteng pertahanan. Untuk memenuhi tugas dan mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, maka Daendels membuat kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, membangun benteng-benteng atau tangsi-tangsi pabrik senjata sebagai pertahanan baru di Semarang dan Surabaya, serta pendirian rumah sakit tentara.
Yang kedua, membangun pangkalan angkatan laut di Anyar dan Ujung Kulon, tetapi pembangunan pangkalan angkatan laut di Ujung Kulon tidak berhasil. Yang ketiga, meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil dan mempekerjakan orang-orang pribumi. Yang keempat, membangun jalan raya dari Anyer, Jawa Barat, Banten, sampai Panarukan, ujung timur Pulau Jawa, sepanjang kurang lebih 1.100 km. Jalan ini sering dikatakan sebagai Jalan Deandels. Yang kelima, memberlakukan kerja rodi atau kerja paksa untuk membangun pangkalan tentara. Jadi berdasarkan soal nomor 6, langkah-langkah yang dilakukan oleh Deandels untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris dilakukan dengan beberapa upaya, kecuali di antara kelima pilihan ini yang bukan langkah-langkah yang dilakukan oleh Deandels untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris adalah pilihan C, yaitu mewajibkan penduduk pribumi untuk memasok beras ke benteng pertahanannya. Sedangkan pilihan A, B, D, dan E merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh Deandels untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Lanjut soal nomor 7. Aspirasi negara-negara selatan untuk dapat berdialog dengan negara maju atau bagian utara disalurkan melalui AGF, B. GNB, C. MEE, D. APEC, E. ASEAN. Aspirasi negara-negara selatan untuk berdialog dengan negara-negara maju. Berikut pembahasannya. Gerakan non-blok pertama kali didirikan oleh negara-negara yang baru saja merdeka pada 18–25 April 1955 dalam konferensi Asia-Afrika di Bandung, dengan tujuan kalau negara-negara yang baru saja merdeka ini harus menentukan sikapnya dan ketidakberpihakannya terhadap salah satu blok pada saat itu, yang sedang berperang secara ideologi. Keinginan untuk menentukan sikap tersebut dipandang sangat penting karena sebagai negara yang baru saja merdeka, negara-negara selatan ini ingin menunjukkan bahwa kemandirian tanpa bergantung dengan ideologi lain, terlebih sampai menjadi korban, akan membuktikan bahwa negara-negara tersebut murni 100% merdeka dan kedaulatannya diakui tanpa menimbulkan prasangka-prasangka tertentu. Keinginan tersebut akhirnya terwadahi oleh gerakan non-blok ini yang bekerja sama untuk memberikan bantuan kepada siapapun yang menginginkan terciptanya keamanan dan perdamaian dunia. Jadi, soal nomor 7, aspirasi negara-negara selatan untuk dapat berdialog dengan negara maju disalurkan melalui GNB atau Gerakan Non-Blok. Jadi, jawaban soal nomor 7 adalah pilihan B. Lanjut soal nomor 8. Dalam paradigma nasional, kedudukan wawasan Nusantara adalah sebagai berikut, kecuali A. Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan konstitusi negara yang berkedudukan sebagai landasan konstitusional. B. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional. C. Landasan konstitusional yang mencakup kesatuan sosial dan ekonomi, sosial dan budaya, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. D. GBHN garis-garis besar haluan negara sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional yang berkedudukan sebagai landasan operasional. E. Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. Yang ditanyakan adalah yang bukan kedudukan wawasan Nusantara dalam paradigma nasional. Berikut pembahasannya. Dalam paradigma nasional, kedudukan wawasan Nusantara sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan konstitusi negara yang berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landasan visional. Yang keempat, ketahanan nasional adalah konsepsi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Yang kelima, GBHN garis-garis besar haluan negara sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional yang berkedudukan sebagai landasan operasional. Jadi, soal nomor 8 yang bukan merupakan kedudukan wawasan Nusantara dalam paradigma nasional adalah pilihan C, yaitu landasan konstitusional yang mencakup kesatuan sosial dan ekonomi, sosial dan budaya, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Jadi, A, B, D, E merupakan kedudukan wawasan Nusantara dalam paradigma nasional. Karena yang ditanyakan kecuali, maka jawabannya adalah C.
karena landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut soal nomor 9. Berikut ini yang bukan termasuk daerah bagian waktu Indonesia Tengah atau WITA adalah A. Kalimantan Tengah, B. Nusa Tenggara, C. Jawa Timur, D. Bali, E. Kalimantan Timur. Berikut pembahasannya. Waktu Indonesia bagian tengah meliputi Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Pulau Sulawesi. Jadi, di antara jawaban ini, atau di antara pilihan ini yang bukan merupakan wilayah Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia Tengah adalah Jawa Timur. Jawabannya adalah C. Sedangkan Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara, Bali, Kalimantan Timur merupakan bagian dari waktu Indonesia Tengah atau WITA. Lanjut soal yang terakhir. Badan Pertimbangan Pendidikan yang dibentuk dan anggotanya diangkat oleh Presiden sebagai perwujudan dari A. Lembaga pemerintah yang bergerak secara khusus dalam bidang pendidikan, B. Lembaga pembantu Presiden dalam pembangunan bidang pendidikan, C. Pengawas pemerintah dalam pengendalian mutu pendidikan, C. Institusi non-departemen yang bertugas merumuskan kebijakan dalam pendidikan, E. Lembaga yang mengikutsertakan masyarakat dalam penentuan kebijakan pendidikan. Badan Pertimbangan Pendidikan yang dibentuk dan anggotanya diangkat oleh Presiden sebagai perwujudan dari apa? Di antara kelima pilihan ini jawabannya adalah pilihan B, yaitu Lembaga Pembantu Presiden dalam pembangunan bidang pendidikan. Jadi, Badan Pertimbangan Pendidikan yang dibentuk dan anggotanya diangkat oleh Presiden sebagai perwujudan dari Lembaga Pembantu Presiden dalam pembangunan bidang pendidikan. Jadi, soal nomor 10 jawabannya adalah pilihan B. Oke, teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.